Mengapa Pak Rian berikan kalian sering soal seperti ini? Terus guru kalian kadang nggak mau ngajar dan saya jawab begini, karena guru kalian nggak ngerti sebetulnya siswa itu yang penting itu mereka kuasnya apa. Karena saya ada ngajar di SMA dan saya ada katakanlah ya, saya ada baca-baca materi-materi yang harus mereka kerjakan mahasiswa semester 1, semester 2. Jadi saya tahu materi apa yang kalian butuhkan. Ngerti ya? Simple. Jadi kalau ini butuhnya di SMA, kuliah, dan kerja. Kalau kamu jadi saintis. Udah? Oke. Dengarkan dulu nih. Dengarkan dulu. Sebetulnya oke. Saya mau kasih pesan nih. Saya pasti ngomong punya. Saya lebih banyak ngomong kadang. Dava, Jeremy, Radit. Kalau mau jadi pintar tapi tidak berakhlak, tidak punya budi pekerti, itu bullshit. Oke, saya mau ngomong begini. Karena kalau saya ada pikiran, saya ingin kalian itu seperti yang saya ngomong. Saya ingin kalian itu sukses. Jadi saya sekarang nggak mau pakai konsep-konsep yang liar. Kita kembali ke dasar aja. Untuk sukses, pakailah cara orang Cina aja. Orang Cina berdagang. Oke, apa itu? Satu, dia minta belajar dari dasar. Ya, ini harus ingat loh, catatlah kalian. Pedoman hidup, belajar dari dasar. Jangan maunya itu langsung loncat. Belajar dasarnya dulu. Yang kedua, kerja keras. Ketiga, jujur. Yang paling susah orang lakukan itu biasanya nomor 1 dan nomor 3. Kalau bekerja keras siapa aja bisa, kamu bekerja keras bisa gampang. Tapi masalahnya apa? Belajar dari dasar, kadang orang nggak mau. Karena belajar dasar itu membosankan. Contoh misalnya kalian mau OSN gitu ya. Mana ada pelajaran matematika yang ini di OSN kan? Kan nggak ada, betul kan? Soalnya susah-susah. Kayak gitu. Banyak orang yang ingin belajar yang susah-susah, tapi dasarnya dia belum ngerti. Kalau kamu belum ngerti dasar, kamu nggak bisa pelajari matematika yang tingkat lanjut. Kira-kira gitu. Dasar. Oke, kalau orang dulu gimana Pak? Orang dulu ini. Oke, akong-akong saya. Dia ada pedagang. Oke, mau akong saya deh. Contohnya aja. Salah satu orang kaya dulu namanya Lim Sao Leong. Oke. Sudomo Salim. Dia betul-betul dari Cina merantau ke Jakarta. Pertama dia ke Palembang. Di Jakarta apa yang dikerjakan? Dia itu orang miskin, anak petani, nggak ada uang, merantau karena Cina perang saudara. Ngerti ya? Cina itu perang saudara, yaitu republik dengan komunis. Akhirnya komunis menang. Oke, jadi perang itu mereka lari sampai ke Palembang, terus ke Jakarta. Sebelumnya sudah ada pamannya. Pamannya buka toko kelontongan, kayak yang jual-jualan itu. Jualan beras, gula, oke ya? Ngerti? Dia di situ kerja apa? Dia nggak dikasih gaji loh ya. Usia kalau nggak salah 7 tahun atau 8 tahun serupa. Kalian, saya ada bukunya tapi entah hilang kemana. Saya baca di Jogja. Jadi yang dia kerja adalah yang dasar. Padahal dia saudaranya kan, harusnya sepaman langsung angkat dong, jaga apa? Jaga kedai, ya enggak? Ajarin dia apa? Tulis dong untuk mencatat uang masuk, uang keluar, betul nggak? Tadi ternyata pamannya tidak. Pamannya suruh dia nunggu di depan toko, nunggu perintah apa? Dia yang tukang bawa. Misalnya tetangga ada nih, rumah Pak Ardi ada pesan beras 10 kilo. Nah, dia yang ambil antar ke konsumen. Dari dulu Cina sudah kayak gitu loh pelayanannya. Ngerti gak? Coba kalau yang bangsa lain mungkin malas antar. Ngapain saya antar beras yang beli? Mau ya datang sini lah beli, betul kan? Kalau mereka tidak harus jadi, mereka antar. Siapa yang antar? Sudah Musa punya masih 7 tahun 8 tahun itu. 10 kilo atau nggak berapa berat untuk anak kecil? Diantar.
Dan yang ngeri apa? Tak dikasih gaji, hanya kasih 3 kali makan. Oke? Makan pagi, makan siang, makan malam. Sampai usianya 12 tahun atau 13 tahun serupa. Berapa tahun dia kerja saya? 6 tahun, 7 tahun. Berapa? 5 tahun, 6 tahun lah ya. Nggak dikasih. Sampai dia sudah kenal dengan orang. Oke? Sudah kuat, sudah mengenal orang, baru pamannya minta dia yang jaga toko. Jadi pamannya minta dia belajar dari dasar. Kayak kita belajar dari yang paling dasar. Belum ngerti, berarti kamu nggak bisa jadi orang hebat. Setelah itu apa? Jujur paling susah. Kayak kemarin ada orang, saya ngomong, saya nggak ada uang. Pak, kemarin ini loh, dia janjikan saya ini loh. Iya, tapi kan saya nggak ada uang. Mau gimana? Pak, kan ada aset Pak, coba janjikan saya nggak ada. Kalau Bapak mau laporkan polisi, saya terima kok. Mau gimana lagi saya? Jadi ya, jujur. Dia mau gimana? Yang penting saya ada niat. Setelah saya keluar dari masalah ini, saya akan selesaikan masalah Bapak. Jumlahnya berapa? Karena saya kurang betul ngerti kan. Nggak tahu ngapa bisa terjadi gitu dulu perusahaan saya. Ada rumah, orang itu DP, kayak nggak tahu, tak sanggup atau apa, terus rumahnya dijual, terus DP-nya tak dikembalikan. Saya kan bukannya jual kan, bukan saya. Jadi ya udah, bisa menghadapi. Setelah saya keluar, nanti saya akan cari solusi untuk Bapak. Nggak apa-apa, mau rekam aja, nggak apa-apa. Kita niatnya mau bayar, kan gitu. Padahal kan bukan tanggung jawab 100% saya gitu, ngerti ya? Tapi Pak Rian sudah percaya, kalau ada niat pasti Tuhan kasih jalan untuk menyelesaikan semua utang. Itu aja. Nggak usah takut, jujur aja, nggak usah lari gitu. Itu jujur susah loh, serius. Contoh saya tanya, kayak semalam apa ya? Kelas 9 atau kelas ini ya? Saya tanya, apakah ada di antara kalian yang pernah dapat film apa? Film dewasa? Saya tanya kan? Iya. Pernahkah kalian lihat film dewasa? Nah gitu ya. Itu jujur itu susah. Jujur itu susah banget. Makanya tolong kalau mau jadi sukses, kamu harus ada 3 ini peganglah. Ini saya dari pelajaran orang-orang sukses yang Chinese itu ya. Jadi saya agak menyayangkan banyak sekali orang-orang yang suksesnya itu mulai dari main celat gitu. Contoh yang paling simpel apa? Aduh, saya mau sekolah di satu SMA yang favorit. Orang tuanya kasih sotokan ke SMA. Ngerti nggak? Ngerti ya? Oh, saya mau masuk sekolah pendidikan dinas. Ngerti kan? Wah, orang tuanya sih mau lobby ke rektornya supaya bisa masuk anaknya. Kasihlah. Ada anaknya yang ingin jadi dokter di universitas kan banyak kasusnya kan, suap rektornya supaya anaknya masuk ke jurusan kedokteran. Aneh kan menurut? Nah, ini banyak orang seperti itu menghalalkan segala macam cara yang tidak halal untuk masuk. Maka itu nggak jujur. Nanti kalian tahu lah, mama kalian, papa kalian, saudara kalian, ada nggak saudara-saudara itu yang seperti itu? Itu susah. Nanti hasilnya apa? Inputnya jelek, outputnya pasti jadi bejat. Memang sih, ke wihara, ke gereja, ke masjid. Tapi kekayaannya bukan pengamalan dalam agamanya, tetap dia main yang jelek-jelek gitu loh. Jadi hanya, nggak tahu ya logikanya gitu. Jadi Indonesia termasuk negara yang tanda petik yang untuk orang luar itu negara yang negara yang kasar secara politik. Jadi negara yang apalagi dengan masalah U20 yang gagal dari Piala Dunia ya. Kan malu ya sebetulnya ya. Ya enggak? Malu ya. Itu Piala Dunia loh, kayak Piala Dunia yang kemarin di mana? Kemarin Qatar, ngerti enggak? Ngerti? Piala Dunia sepak bola, ngerti? Yang di Qatar, tahu nggak? Tahu. Juaranya siapa kemarin? Argentina ya. Wah, si Messi langsung pertama kali dapat, ya kan?
Kita U20, under 20. Piala Dunia orangnya di Indonesia. Batal, bos. Malu kan? Jadi orang sudah mandang rendah loh ke Indonesia. Wah, ini kacau, Indonesia kacau betul. Kacau kan? Nggak bisa membedakan ini dengan ini gitu. Sedih loh kita lihat. Kenapa? Sampai orang DPR-nya aja. Orang DPR di Jakarta itu aneh-aneh. Ngeri lah, pokoknya ngeri Indonesia. Terlalu banyak orang-orang yang menggunakan cara tidak jujur menjadi pimpinan. Nah, gitu. Nggak ada kejujuran, nggak ada keadilan. Ya, Pak Dian sudah mengatakan. Jadi, 3 hal ini membuat ini jadi sangat bernilai. Kalau saya ketemu orang jujur, kerja keras, selalu orangnya down to earth, orang ngomong rendah hati, belajar semua di dasar. Inilah yang orang yang paling tinggi nilainya. Karena berjalan. Ngerti kan? Mau punah orang kayak gitu. Nah, kalau itu kita belajar dari dasar saja. Dan saya tahu dasar ini akan kalian butuhkan untuk kalian dari kuliah. Yang penting paham. Sudah? Saya lanjut. Ini. Nanti saya mau masuk yang lain nih. Oke? Nanti kita masuknya ke kuadrat. Tapi nggak langsung ke kuadrat. Saya mau kasih kalian apa namanya, terapannya. Di kelas 7 saya udah ngomong ya, ini di kelas 8, tapi kelas 8 naik nanti ya ke kuadrat. Oke, kalau kemarin kan masih gambarnya gini ya, semalam gini terus gini ya, terus ini S ini T gitu ya, dimana ya kecepatannya rata-rata berapa kemarin ya, 40 km per jam sama 50 km per jam ya. Oke ya, kan kecepatan rata-rata. Oke. Oke, yang ini tegak lurus. Kalau tegak lurus gimana, Pak? Oke, tegak lurus kayak gitu. Kalau saya sini 4, sini 8 gitu, minus 8. Gitu ya. Tolong ya, coba ya, coba kalian logiknya gitu ya. Oke. Yang namanya tegak lurus ini pasti gini ya, pasti gini nih tegak lurusnya. Segini. Tegak lurus pasti gini. Ini namanya tegak lurus. Oke? Sudah? Kalau saya angkat ini L, ini M gitu. Oke, sudah ya? Oke, ini gradiennya berapa? Halo? Tahu gradien? Ini per ini naik, berarti M-nya 2. Ini saya ngomong N aja deh. Jadi gradiennya 2, oke? Berarti gradien yang hitam ini adalah 2. Sekarang tanya, gradiennya ini berapa ya? Gradien ini berapa ya? Biar dia tegak lurus gitu. Udah ya, yuk kita coba lihat ya sama-sama ya. Oke, sudah belum? Ini 90 derajat, ini juga 90 derajat ya. Coba lihat yang ini ya. Nah, jadi kita menganalisa pakai geometri, oke? Geometri kelas 8. Oke, terus satu lagi yang ini, oke? Sudah belum? Tolong lihat ya. Sini ada 90 derajat, berarti sini ada 90 derajat juga, oke? Sudah? Oke? Sudah. Berarti ini juga 90 derajat dong. Karena 90 ini pasti 90 derajat. Betul. Kalau saya ngomong ini sudutnya adalah sudut 50 derajat. Berarti ini berapa derajat? 40. Karena ada 90 derajat, ya. Ngerti? Dah? Oke. Kalau di sini ini berarti 90 derajat juga ya. Kalau ini 40, berarti ini berapa? 50. Oke? Karena segitinya 90 kan? 80. Berarti ini berapa?
Kalau di sini sudah 50, sini 90, sini berapa berarti? Berarti semuanya sama ya sudutnya. Berarti ini adalah sebangun. Tahu sebangun? Sebangun. Berarti ini perbandingannya akan sama. Kayak misalnya kalau sebangun gitu ya, contoh ya. Kalau ini sudah sebangun ya, sebangun sudutnya semua sama. Oke? Sebangun. Kalau ini 2, ini 4, ini 2, tentu ini 1. Perbandingannya pasti gitu karena sebangun. Ngerti ya? Oke ya? Apa? Lah kalau ini 2, 1, 4, sini 2 lah. Baru sebangun. Ngerti? Karena sudutnya pasti sama semua. Nanti kalau di sudut ini harus sama. Ini juga begini. Kalau ini beta, ya ini beta. Oke? Ngerti? Oke. Yang merah baru begini. Nah, oke, ini panjang berapa? Ami? Yang merah, panjang berapa? 4. Ini yang kita tanya ya, betul. Nah ya. Oke. Terus kalau ini berapa? 8. Sini berapa? Itu ya. Sudah? Kalau kira-kira sini berapa? Amin. Berapa sini? Hah? Iya, 2. Ngapa tahu ini? Lah karena ini yang paling sini punya dia ini. Nah, kita tanya yang ini, benar? 2. Ngerti ya? Berarti sini adalah titik. Betul? Betul? Oke. Setuju ya? Berarti ini sudah 2. Nah ya. Kalau begitu, tadi gradiennya sini. Kalau ini berarti gradiennya berapa? Sini 2, sini 4. Berarti 2/4. Betul? Karena turun saya kecilin, ini akan menjadi gini. Betul? Ada nggak hubungan antara ini dengan ini menurut kalian? Lawan dan terbalik. Jadi lawannya apa? Kalau di positif jadi negatif. Terbalik jadi 2 jadi. Jadi kalau gitu, oke ya, oke. Makanya munculnya bahwa kalau 2 garis itu tegak lurus, M-nya itu gradiennya adalah lawan dan terbalik. Sudah. Makanya mengapa kita butuh analisa ini? Supaya bisa muncul suatu teori baru. Nanti ya. Nanti kalau kamu jadi ahli yang sains, saya tuh senang banget. Yang penting kalau Pak Dian telepon ya, misalnya Charlie, kamu ada dapat ini nggak sih? Apa ilmu yang ini bagi-bagi dong, gitu ya. Nanti ajari saya, ajari Pak Dian. Saya sampai tua pun mau belajar, serius. Karena saya senang belajar, pingin tahu saya itu tinggi. Wah Pak, saya kemarin nih ada soal gini Pak, yang ini. Pak, Bapak tahu kan yang gini punya? Iya, ini ternyata bisa gini loh Pak. Untuk yang gini, wah, kan gitu. Makanya kita butuh ilmu. Kalau kita nggak ngerti yang ini, gimana saya bisa ngambil kesimpulan ini, betul kan? Dari mana saya tahu ini 2? Betul kan? Tanpa dengan ilmu persamaan garis, betul kan? Ngerti ya? Jadi kita butuh banyak ilmu. Sudah ya? Oke. Jadi dari sini saya baru bisa menjawab. Yang ini. Berarti saya bikin. Ada sebuah ini tegak lurus. Berarti saya cari gradien ini dulu ya. Oke, karena dia pasti ini. Berarti ini 3Y sama dengan 4X tambah 8. Berarti Y adalah 4/3. Adalah ini aja deh. Oke? Sudah ya? Berarti nanti persamaan garis yang saya butuh katanya melalui apa? 8, 6.
min 6, 8. Nah, tadi titik. Sudah? Berarti garis yang saya mau, garis yang saya melalui ini, gradiennya pasti lawan, positif dan negatif, dan terbalik. Oke? Tadi ini. Berarti M-nya pasti saya tahu nih. Berarti Y-nya pasti sama dengan negatif 3/4 X. Dengan? Nah, yang melalui 8 min 6. Ya udahlah. Gampang ya kan? Kamu tinggal tambah C-nya kan? Masukinlah. Ininya min 6, 34 kali 8 tambah C, saya selesaikan, dapat 2, berarti 6, apa nih? Min 6 sama C, berarti C-nya 0. Ngerti ya? C-nya 0 tadi. Kalau C-nya 0, berarti tinggal masuk aja lah. Oke, berarti persamaan kerja adalah Y sama dengan min 3/4 X. Nah, berarti dia lewat 0 ya. Berarti saya tahu lah garisnya, berarti dia lewat 0 punya. Nah, inilah garisnya. Itu garisnya. Garis ini. Persamaan adalah min 3/4 mana? Berarti ini ya. Jawabnya A. Nah, jadi kita mau lihat dari gunanya ini apa? Kalau soalnya ini saya ganti, tolong lihat nih, saya ganti nih. Sama yang lainnya. Yang ini dengan kecepatan rata-rata. Sedangkan yang ini bukan kecepatan rata-rata, dia sedang mengegas. Si A ngegas terus, si B dan setelah satu minggu dia ngejar terus. Ngegas semua dia pakai gas. Oke, kita gambar. Gambarnya menggunakan S dan P. S jarak. Inilah gunanya persamaan garis. Kalau ini harus pakai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Ingat tuh. Coba lihat. Bagaimana membuat grafiknya? Tolong ya. Jarak, waktu. Kalau 1 jam, kalau si A saya pakai yang hitam ya. Si A awalnya jarak pada saat 0 detik, 0 jam, jaraknya 0. Setelah 1 jam, berarti jaraknya berapa? 40. Ya kan? Kenapa? 1 jam 40. Berarti jaraknya di 40. Berarti kan? Betul ya?
Setelah jalan 2 jam, jalannya berapa? 80 dong. Betul kan? Karena 1 jam, ini kalau 2 jam 80, betul? Setelah 3 jam, tentu 120. Setelah 4 jam, tentu berapa? Hah? 120, 160, gitu kan? Berarti ini punya A berupa sudah belum? Sudah ya? Ini untuk mobil A. Mobil B setelah 1 jam dia gerak, berarti B bergerak di sini mulainya. Dia mulai dari sini, bukan dari sini. Setelah 1 jam A bergerak, dia baru 1 jam ini baru dia gerak. 60. Berarti satu ini langsung dia dapat 60. 60 di mana? Di sini. Ya, 1 jam dari sini ya, sorry ya. Awal dia 0 ya, 1 jam kemudian, berarti ini 1 jam kemudian dapat di 60. Setelah itu ini jam 1, ini jam yang kedua, berarti 120 di sini ya, berarti ini ya di sini. Nah, berarti ini mobil. Sehingga dari grafik ini saya tahu A, berapa lama setelah A berjalan, A berhasil terkejar oleh B, berarti ke 3. Setelah 3 jam A berjalan. Ini 3. Terkejar kan situ? Yang B pada jarak berapa? Jarak 120 km. Ini di 120 km. Sudah. Nah, masalah muncul kalau ini saya jadikan misalnya kecepatan bukan 60. Aku jadikan agak rendah sedikit. Oke. 50. Tadi 50 ya. Tadi 60 ya. Sudah? Kalau 50 awal, itu pasti ini 50 nih, di sini 50. Nih, di sini 50. 1 jam kemudian, 2 jam kemudian. Kalau jam berarti 100 ya, di sini 100. Nah, di sini. Oke, awal sini. Terus 3 jam kemudian, 3 kali 150. 150 berarti di sini, 150. 140, 150 di sini. Nah, berarti kalau saya bikin garisnya begini. Nah, nanti kamu akan ketemu kalau saya bikin ini. Nah, mungkin akan ketemu di sini. Nah, di sini ini agak nggak tahu ini jam berapa, pada jarak berapa. Ini ya. Nah, di sini kamu harus mencari persamaan garisnya ini apa? Persamaan garis ini apa? Oke. Gampang. Ini melalui titik apa ini namanya? Ini titik 2,40. Ini titik apa? 3, ini berapa ya? Ini 50 ya. Ini titik 3, 100, betul ya? Oke? Dengan tahu titik, saya sudah tahu dong buat persamaan garis, betul kan? Oke ya, oke. Pertama saya cari M-nya dulu. M-nya berarti 100 kurang 50, 3 kurang 2. Berarti 50. Berarti persamaan garisnya gitu ya.
tambah C. Nah, C-nya kita lihat nih. Masukkan satu titik yang lewat. Mana? Titiknya aja ya. Saya anggap titik yang lewat adalah 2,50. Berarti ini X, ini Y. Aku masukin sini ya. Berarti Y-nya 50 sama dengan 50. X-nya berapa? 2 tambah C. Sudah? Berarti 100 nih. Berarti min 50 C-nya. Betul? Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan untuk yang ini, yang merah. Yang merah ya, sorry. Oke, yang merah. Sudah? Yang hitam. Hitam melalui titik apa? 140 ya. Sama titik 240 gitu ya. Cukuplah ya, saya bisa cari M. Betul nggak? M-nya apa? 80 kurang 40 2 kurang 1. Berarti ini apa? Y sama dengan 40X tambah C. Betul? Masukin satu titik. Titik mana Pak? Ya, ini aja lah. Ya udah. Berarti C-nya adalah 0. Berarti persamaan garisnya apa Pak? Berarti Y sama dengan 40X. Udah? Coba. Jadi sini ada dua persamaan ya. Nah, untuk mencari titik mereka silang, artinya X dan Y itu dilalui oleh merah, dilalui yang hitam. Berarti harus memenuhi dua persamaan ini. Jadi aku cari dengan eliminasi. Aku eliminasi. Ini Y sama dengan nih. Dah, saya eliminasi aja. Oke, ini saya masuk sini aja ya. Dikurang biar Y-nya habis. Dah. Jadi 10X kurang 50. Berarti X-nya berapa? X itu apa? X ini kan. Berarti di sini terus di 5. Di 5 mereka sudah nyusul. Ada? Kalau di 5 berarti jaraknya berapa? Masukin aja. Oke. Mau masuk mana Pak? Masuk sini boleh. Berarti di 200. Yang hitam kan apa? Yang tadi hitam kan ini ya, yang hitam. Y sama dengan gitu kan? Oke. Yang kalau di 5 berarti sini 200. Ini artinya kalau di titiknya adalah titik 5,200. Ini waktunya, ini jaraknya. Oke, berarti bertanya setelah A berjalan berapa lama? A ketemu B. Jawabnya adalah 5 jam. Pada kelompok mereka berjalan terlalui 200. Amin. Sudah? Itulah gunanya persamaan garis. Oke, silakan dilihat. Oke, yang soal ini kita nggak bisa lagi pakai persamaan garis. Ada apa? Kamu lihatlah. Saya anggap A itu tadi jaraknya, sepakai jaraknya ya. Ini S, ini setelah T gitu. Saat T-nya 1 menit, kan dia mulai dari 0 ya, kecepatan awalnya 0. Gitu, kalian. Makin cepat dia. Jarak kalau setelah 1, berapa kecepatannya setelah bentar ya, berapa dulu nih. Ini harus pakai 2 V dan T karena dia ada mengalami ini. Nanti jarak saya dari segitiga untuk mengetahui jaraknya. Oke, kecepatannya mulai dari 0. Kalau nggak ini VT. Kalau tadi untuk ini kita tetap harus menggunakan S dan T. Contoh 1 detik, 2 detik, 3, 4, 6, 7, 8. Jarak tempuhnya sama, pakai jarak tempuh
Meter, kalau sini kan meter ya, bisa pakai meter nanti. Tapi kita nggak bisa langsung tahu kecepatannya. Kita harus pakai VT dulu, jarak tempuh. VT luas yang di bawah ini adalah jarak tempuh. Oke. Awal P0 sini 0. Saat V. Berarti kecepatannya berapa? Tentu 2. Detik kedua tentu 4. Karena dia naik 2 kan. Percepatan 2 artinya dia tambah 2 tiap detik. Tiap detik tambah 2. Kecepatannya ya yang tambah. Oke, ngerti ya? Berarti kalau saya jadikan ini 1, 2, 3, 4, berarti sini 2, 4, 6, 8, berarti bentuknya kayak gini lah. Berarti dapatlah gini. Oke? Sudah? Sudah belum ya? Ini untuk yang A. Terus saya mencari jarak. Jarak adalah ini. Detik pertama. Luas ini berapa? 1. Betul ya? Luas segitiga kecil berapa? Kan 1,5 kali 2. Betul? Amin. Ngantuk lagi. Gimana ceritanya masih gitu lagi? Bengong. Kamu nggak konsentrasi, makanya nggak ada keinginan. Berarti apa nih? 1 ya? Berarti saat dia detik pertama, dia kena di saya 1 sini aja ya. Di sini. Oke? Jadi kita mencari jarak. Terus detik kedua, berarti ini jaraknya dong. Berapa? 2. Betul ya? 1 dia berapa? Setelah ini dia di 2. Detik kedua, betul ya? Detik ketiga berapa jaraknya? 2 segitiga. Ingat ya, V untuk grafik V dan T, luas di bawah grafik ini namanya jarak. Oke? Ini berapa nih? 3. Salah nggak sih saya? Yang setengah 1 kali 2 dapat 1. T yang di 2 adalah setengah 2 kali 2 dapat 1. T3 adalah setengah kali 3 kali 2 dapat 3. Dapat 2. T4 berapa? Hah? T4? Halo? T4 berapa? 4 dari sini ya? Berapa itu? Ini kok gini sih? Bego banget. Ini kan? Waduh, salah ini. T2 berapa? Oh, ini. Betul ya? 8 kan? 4, 8. Juga ya? Betul? Itu kali 2 semua, Pak. Hah? Kali 2 semua jawabannya. Apa kali 2? Salah nih, Bang. Ini yang ini apa? 1, 2. Kalau ini berarti 2, 4 ya. Ini 4 berarti ya. Oke ya? Berarti ini 6. Oke ya. Ini berapa nih? Ini berapa? Baik, 9 ya. Betul. Ini berapa? 16. Oke. Berarti 1 itu 1, 2 itu 4. Makanya sama. 2. Jaraknya ini nggak? Halo? 3 berapa? 9. Ini 3, 9 ya. Ini 10, 12. Oke? 4, 16. Betul ya? Kalau kamu lihat, bentuknya adalah grafik kuadrat. Ngerti?
Ngerti tak? Udah ya? Nah, oke. Jadi ini adalah S-nya. Contoh yang T keempat, ini 8 kan? Ini berapa? 4 kan? Berarti setengah 4 kali tingginya 8 kan? Oke ya? Oke? Sudah ya? Luas ini adalah S. Jadi 1 itu adalah S-nya 1, 2 S-nya 4, 4 S-nya 16, berarti gitu. Oke? Kalau yang satu lagi setelah 1 menit baru dia gerak, berarti dia mulai dari nanti. Ini ya? Ya kan? Selanjutnya saya cari ya. Cari yang B. Tadi? Yang B. Yang B 1, berarti langsung dia 1. 1 dia 0. Oke ya? Karena dia mulai 1 menit. Berarti kecepatannya masih 0. Oke ya? 2 berarti berapa? Berarti dia kecepatan 4, berarti nanti langsung 4. Mulai dari 4. Setiap ini dia naik 4, 4, 4, 4. Jadi dia 8. Ini 12, ini 3, ini 4. Oke ya? Oke? Kita bikin VT-nya. Ini V-nya, ini T-nya. 1, 2, 3, 4. Cukup lah. Pertama di mana? 1, 0, berarti di sini. Sudah ya? 2, 4. Ini aja. Oke ya. 2 berapa? 4 ya. 3, 8. Ini 12. Kalau kamu lihat, ini akan kita begini. Sudah ya? Dah, oke? Saat dia 2 detik, berapa jaraknya? Sini berarti jaraknya berapa? 1 ya. Ini berapa? 4. Berarti berapa lubangnya? T1 dia 0. T2 berarti jaraknya ini kan 1 ya. Setengah 1 kali 4. 2. Saat T3 berarti ini. Berarti ini ya 2 ya. 2 dikali berapa? 8. Berapa? 8. Oke? T4 berapa? Tolong Ami. Ami gini terus nggak bisa Ami. Nggak bisa kalau begitu. Bullshit itu. Sampai-sampai pakai bahasa kasar. Nggak bisa nih kalau kamu cara gitu nih. Serius. Oh, ini sampai sini ada 3. 12. Berarti berapa? 6, 18. Oke. Berarti titiknya pada saat T0 dia 0. Berarti titik adalah 1, 0. 2, 2. 3, 8 gitu. Oke. Ini betul nggak gitu? Setengah 1, 4. Ini ya, yang ini. 1 dikali 4. Oke. Setengah. 2. 2 dengan 2. 3, 8. 4 berapa? 18. 18 dari sini. Berarti grafiknya itu akan seperti ini.
Nah, di sini. Nah, titik potongnya ini loh. Ngerti kan? Ngerti ya? Sudah? Nah, makanya kalian harus tahu persamaan kuadrat. Bagaimana membuat persamaan kuadrat yang tahu syaratnya apa? Minimal ada tiga titik, betul kan? Kita nggak tahu. Kalau ini saya tahu lah, ini saya tahu puncaknya di 00, saya tahu. Jadi kalau yang mulai dari 0 itu, kalau dia mulai dari ininya 0, saya tahu bentuknya pasti aneh. Paling bentuknya gini. Yang ini susah. Atau nanti ya, makanya pelan-pelan kita belajar yang ke-9 persamaan kuadrat. Itulah kita butuh. Oke, saya kembalikan sini. Titiknya tadi apa? 2,4. Ini 3,9. Ini titiknya 1,1. Sedangkan yang ini 2,2, 1,0, 3,8. Sudah ya? Saya hapus ini semua nih. Mengapa Pak Rian ajarkan ini, Pak? Saya berharap ada di antara kalian, mungkin Radit, mungkin Rangga, mungkin Charlie, mungkin Cincin atau siapa, yang nanti itu tidak terlalu fokus lagi ke AOSN matematika, tapi lebih fokus ke kimia dan fisika. Karena dua ini yang bisa kalian bisa menang dengan orang lain. Matematika, Pak Rian sendiri tidak punya power yang cukup. Apalagi gurumu, maaf ya. Pak Rian punya power di fisika dan matematika, diterapkan begini, banyak soal fisika yang bisa dia clear. Yang kedua, kimia Pak Rian itu mungkin boleh sedikit bangga lah, boleh lah ya. Bukan sampai bangga. Mungkin saya punya kemampuan 2 kali lipat dari gurumu. Bisa dia lebih sedikit lagi. Pemahaman saya lumayan tinggi dengan kimia. Karena bagi saya, kimia bagi saya praktek. Fisika juga bagi saya praktek. Jadi saya tidak menghafal mus, tapi paham suatu kejadian. Kalau matematika, saya nggak punya visualisasi. Sehingga saya harus belajar dari banyak buku ya. Kalau untuk OSN ya. Karena saya nggak bisa belajar seperti itu. Karena kemampuannya harus fokus ke matematika. Jadi saya lebih suka ke fisika atau kimia. Tahun ini oke, kalian nanti lebih bagus konsentrasi di fisika atau kimia. Plus, ditambah kalau kamu hebat fisika dan kimia, kamu bisa pilih jurusan yang enak untuk kamu. Beda kalau kamu misalnya hebat matematika, kamu cuma pinter hitung, pinter nalar, tapi nggak tahu terapannya kemana. Akhirnya kamu cuma jadi dosen aja. Ngerti tak? Ngerti? Ngerti sama apa? Jadi, saya lebih senang menggunakan matematika dipakai untuk mencari soal fisika yang dimana orang lain tidak bisa. Kira-kira gitu lah. Siapa semua? Tolong. Oke, jadi saya mau mencari persamaan kuadrat. Cara mencari persamaan kuadrat yang diketahui 3 titik, yaitu Y sama dengan ini. Gitu kan? Betul? Oke, saya akan mencari yang hitam dulu, yang hitam. Saya anggap yang B. Oke, saya cari hitam. Sudah ya? 3 titik. Berarti titiknya ada 2,2,
Kalau 2,2 berarti saya masukkan 2 sama dengan A2 pangkat B kali 2 sama C, sehingga dapatnya adalah 2 adalah 4A tambah 2B tambah C. Ini persamaan pertama. Cara membuat persamaan kuadrat yang hanya diketahui 3 titik. Itu dia. Oke? Kalau yang diketahui puncak apa? Kan dia awalnya gini ya. Kalau diketahui puncak berarti misalnya ini 2, 3 gitu. Berarti ini harus kita kembalikan ke 0. Konsep 0 yang kayak persamaan garis. Berarti Y-nya harus dikurang 3. X-nya harus dikurang 2. Nah, maka cara gini. Kalau diketahui ini sama lagi satu titik yang dilewati. Misalnya apa titiknya di sini? Misalnya titiknya apa? 46 misalnya. Nah, 46 ini untuk mencari A-nya nanti. Kan bersama garis. Letakkan ini X, letakkan ini Y. Ketemu 8. Jadilah persamaan kuadrat. Oke? Tapi yang kita pakai yang ini hanya ini. Karena saya tak tahu puncaknya kemana. Oke? Dia hanya pakai yang ini. Oke, untuk titik sini satu ya, titik 1, 0. Ini 1, 0 kan? Udah ya, yang hitam ya, 1, 0. Berarti kalau 1, 0 jadi apa? Ini 0, karena apa? Y-nya 0, nanti ya. X-nya 1. Berarti 0. Oke? Titik yang ini adalah 38. Berjadi apa? Y-nya 8. X-nya 3. Berarti ini persamaan kedua. Berarti ini 8, 9A. Ngerti? Ngerti ya? Oke. Sudah. Oke, kita pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh. Sebenarnya ada yang lebih cepat nanti. Kalian pernah belajar yang ini kan, matematika. Tolong ya, kalau kamu nggak pakai matematika, kamu akan jadi bodoh. Maksudnya lambat. Pernah cari yang begini? Pernah? Kita disuruh mencari ini rumus UN-nya gimana? Ingat. Nah, rumus UN-nya. Berarti ini kita tambah 2, tambah 4, tambah 6. Ngerti lah. Ya kan? Nanti baru sini 2, 2. Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti? Supaya cepat apa? Masih ada ingat nggak? Masih ada ingat nggak? Nah, ini berarti 2A. Ini 3A tambah ini apa? A tambah B tambah C. Masih ingat? Kalau kemana-mana ini cepet nih, saya langsung gini aja karena selesai. Berarti ini boleh saya anggap pertama ini dia 0, kedua dia 2, kedua itu dia 8. Jadi ini 2, sini 6, sini 3. Berarti ini 2A sama 3, 3A tambah B itu 2, A tambah B tambah C itu 0. Bingung kan? Enggak lah, ini kan Y-nya, ini hasil Y-nya kan. Y-nya paling rendah kan 0 kan? 2, 8. Ngerti? Ngerti? Oke, titik pertama Y-nya apa? Ini 1, 0.
Ini kedua 2,2. Ini apa? 3, berarti 0, 2. Apa kan Y ya kan? Udah. Terasa otaknya mau coba? Ini baru yang gini loh, lu belum SMA. Lu jangan bermimpi gampang. Tapi kalau kamu bisa, fisika, brang gitu, kayak mercon gitu. Iya serius. Saya paling bangga ngajar matematika, fisika, kimia. Karena saya bisa mengaplikasikan gitu. Lu belajar matematika, tapi bisa ceploknya itu ke fisika, kimia gitu. Dan fisika saya bisa memberikan visualisasi yang sangat tepat kalau SMA-nya. Sehingga akhirnya saya nggak perlu hafal, lu juga perlu hafal. Ada beberapa perlu hafal, tapi cara hafal kita lu tau lah, canggih punya ya. Minim berduaan, berhenti perempatan, tabrak mati masa bodoh. Gitu. Nah, kalau begini, saya nggak perlu lagi kayak ini kurang ini gitu, ya eliminasi itu loh, ya kan? Nah kalau ngerti matematika, saya langsung tahu ini. Berarti A-nya berapa? 3/2. Kalau A-nya 3/2, 3A tambah B, ya? 4. Apa ya? Apa 4? 2 Oh 4 ya? Oke, sorry. Biasa lah. Berarti ini 2 ya? Oke, baiklah sini 2, berarti B-nya berapa? B-nya? Min 4, oke ya? Oke, itu A tambah B tambah C harus 0. A-nya 2, ini min 4, jadi C-nya berapa? 2. Berarti ini persamaan pada saya yang punyanya yang hitam, yang B nya adalah Y sama dengan A-nya berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? Nah, tadi Y. Y. Gitu. Sudah ya? Satu. Kalau kalian ngerti ini, kalian kuliah, apalagi matematika dicampur lagi udah tingkat tinggi ya. Seperti Charles ngomong, susah semester ini, tapi enak, kurang ajar kan? Dia ngomong susah, banyak PR, banyak ininya, tapi makin belajar makin enak katanya, karena dia makin tahu gitu. Tahu dari saya kan tahapnya cuma sampai SMA aja, gitu kan? Dia belajar banyak, kayak kamu nanya tahu lah, setelah itu kamu kuliah. Semester 4, 5, 6 itu ilmunya itu baru muncul. Terus ternyata bisa diselesaikan dengan cara seperti ini, makin tahu gitu, kan? Terus yang enaknya apa? Ini real kalau kamu kuliah. Lu bisa jadikan ke robot. Bagaimana mau bikin robot lempar ini ngepas? Pakai hitungan fisika. Dengan tenaga pegas yang ini, pemain basket pakai robot. Itu dulu saya ngomong. Seru banget tuh belajarnya. Yang kimia. Oh pernah kan lihat orang barat yang nakal-nakal yang kimia film, mendadak dia contoh boom gitu kan? Ngerti ya? Nggak ngerti ya? Nggak pernah nonton film gitu? Campur-campur kimia, anak SMA, dia main, langsung meledak gitu. Kaget. Setelah kamu tahu teori yang itu banyak, kamu ingin menciptakan barang gitu. Tapi beda dengan fisika ya. Fisika menciptakan mesin, kalau kimia menciptakan zat baru. Misalnya zat itu bisa membuat orang jatuh cinta, bisa membersihkan kentut yang bau, serius. Bisa membunuh virus, bisa membuat yang orang itu tumbuh uban, kamu tetes nanti dia tumbuh yang apa? Rambut hitam. Ya jangan salah itu aja. Kalau kamu salah tetes ya jadi kanker. Rambut gondrong, rambut gundul. Nah ini banyak dari kuliah kamu dapat. Oke, sekarang kamu cari yang merah. 3 titik yang udah lewat. Silakan. Cari lah.
Silakan cari persamaannya. Ini kan yang hitam ya, yang B. Yang merah berarti yang A ya. Yang A. Jadi tolong saya kasihkan di sedikit, tolong, kadang kalian nggak ngerti kan? Tolong lihat sini dulu. Seolah kamu lihat nih, ini ada satu gitu. Ini ada tiga, ada tiga. Ini seolah nomor satunya itu satu, nomor dua itu 4, nomor 3 itu 9, gitu kan ya? Mari. Sehingga kalau kita gitu kan kita bisa anggap ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Udah? Cepat kan? Ini 2A. Ini apa? Ini apa? Nah, udah selesai. Langsung jadi itu kan? Itu gunanya matematika. Kalau enggak, kita kan goblok kan? Urutan 1, 2, 3. Ternyata dampaknya ini loh. Ternyata urut 1, 2, 3. Maka kita cari 1, 2, 3. 4 nggak usah cari lagi gitu. Oke, tadi kita udah cari ya yang kalian punya. Kalian udah dapat ini ya. Ternyata A-nya B1, B-nya 0, C-nya 0. Dapat ini. Setelah itu, kamu untuk mencari nilai yang di sini. Nah, Y sama Y ya. Berarti ini boleh sampai sini dong. Substitusi dari gini ya. Atau pindahkan jadi gini. Nah, pakailah cara yang tidak bete jika duduk kedua untuk mencari X atau X2. Oke, D-nya cari dulu. D-nya adalah ini. Apa namanya? Back not for aku. Oke? Nah, 8, nah, masuk sini. Masuk. 3,4 yang ini saya nggak bakal yang bawah X2. Kenapa? Saya tahu waktunya pasti di atas 1 menit. Oke? Mungkin Pak, karena dia mulai dari 1. Jadi itu. Terus sudah dapat ini 3,4. Berarti setelah A bergerak 3 detik, dia tersusul oleh B. Kilometer berapa Pak? Udah, masukin aja sini. Meter berapa Pak? 11,5 meter. Pada posisi itu, B barusan menyusul. Oke, jelas kan? Jadi kalau tanya, untuk apa belajar ini? Ini kebetulan jika kalau ekonomi sama mirip, cuma diganti nama saja. Satu, modal nggak sekian. Setiap kali ada pekerja, nanti ada modal untuk pekerja, dan dari yang satu produksi kita jual barang. Kapan bisa kembali modal? Lihat. Jadi ini titik kembali modal. Lewat dari itu kamu untung. Kapannya berapa? Butuh produksi berapa banyak? Pakai orang berapa banyak? Kira-kira sudah dihitung semua. Jika kamu nggak tahu 4 matematika ini, yang pertama adalah persamaan garis, 2 persamaan kuadrat, 3 fx, 4 peluang. Boleh dikatakan yang kamu belajar nggak ada artinya, cuma teori. Kalau kamu nggak ngerti, belajar fisika, belajar elektro, belajar programmer, belajar ekonomi, ini kamu tidak tahu, sama aja kamu cuma kuliah cuma dapat sertifikat aja, nggak bisa menerapkan. Tapi yang paling sedih apa? Saya khawatir nih, ya kami belajarnya hanya mau jadi PNS. PNS sekarang mau dikurangi nih, gaji dipotong terus nih nanti.
Karena PNS sudah menjadi beban negara sekarang. Produktivitasnya rendah, kayak PNS yang dia cukai kan, ketangkap banyak. Oke. Saya coba hapus. Jadi saya tes kalian, ini bagaimana nih Pak? Kalau yang seperti ini, carilah sebuah kurva kuadrat yang memotong di sumbu X 2 dan 6 kembali ke 18 ini. 8, 12. Tentukan persamaan kuadratnya. Kalau ada yang titik potong, nah kita pakai tipe yang ini. Kalau yang puncak atau lembah, yang seperti ini. Asalnya sih biasa dengan AX ya kan? Kayak puncaknya mau kita jadikan 00 gitu. Kalau tipe seperti itu. Contohnya misalnya, kalau misalnya kayak gini deh. Nah, tipenya apa? Bagaimana cara mencari titik potong X? Cara titik potong mencari X kan kemarin sering. Kalau dulu orang yang ngerti, ya, ini yang namanya titik-titik yang kita mau cari ini kan selalu ya, misalnya 1,0, 3,0, ya 6,0, Y-nya sama 0, kita sering ngomong gitu ya, dulu. Berarti ini kita nolkan dong, kayak gitu, ya, yang gitu. Oke, yang gitu. Jadi ini, jadi gini. Karena kita mau cari titik potong, Y-nya selalu 0 kan? Oke ya, sudah ya. Nah, bagaimana mencari X-mat? Berapa X-nya saya letakkan supaya jadi 0? Ini kita faktorkan. Kita faktor gini kan? Ya kan? Ternyata X-nya itu 2, X-nya 6. Gitu kan? Oke, betul kan? Gitu kan? Ini kebetulan kan bisa difaktor nih. Ya kan? Makanya asalnya itu rumusnya jadi gini. Oke? Kalau namanya tipong, berarti rumusnya kayak gini. Ada kurang-kurang X-nya. X kurang ini, X kurang ini tipongnya itu, ngerti ya? Tipong, tahu tipong? Berarti ini X-nya min 2 harus sama dengan 0, X kurang 6 harus sama 0. Berarti X-nya sini 2, X-nya 6. Nah ini tipong gitu. Artinya apa? Kenapa? Y-nya berpasangan dengan 0, ngerti ya? Berarti titiknya ada di, ya. Berarti ini apa? X 2,0 dan 6,0. Apa? Y-nya 0 kan? X-nya ada 2 atau 6. Berarti 2,0 atau 6,0. Jadi titik potongnya di 2,0 atau 6,0. Jadi kalau grafiknya masih ini kan? Oke? Tapi jadi kita harus belajar persamaan kuadrat ini semuanya supaya bisa menggunakan. Kalau persamaan kuadrat kamu nggak ngerti, ya udah, kan bingung kalau gitu. Dah,